Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika kekuatan energi dunia yang terkandung di dunia besar melonjak, ini terus menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan. Tubuh fisik Xiaoyan sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam yang menelan segalanya. Hei, Anda masih ingin menerobos sekarang? Pria jelek itu berteriak dengan ragu-ragu saat melihat tanda bintang di antara alis Xiaoyan, sehingga dia tampaknya sedikit terkejut. Sekarang Xiaoyan juga memancarkan kekuatan energi dan darah yang sangat agung. Kemudian tanda bintang 9 yang bersinar juga tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan terang, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menerobos dewa asli alam leluhur membutuhkan kekuatan inti bintang, setidaknya membutuhkan 100 inti bintang. Dan ini pertama kalinya saya melihat kekuatan bintang datang kepada seseorang atas inisiatifnya sendiri. Dan dia berada di dewa asli bintang 9. Mungkinkah mereka ingin membantu orang ini untuk menerobos? Saat melihat aura Xiaoyan membumbung tinggi, tampaknya pria jelek bergumam pelan. Sepertinya dia hanya perlu satu pandangan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Xiaoyan saat ini. Tapi meskipun dia tahu apa yang ingin Xiaoyan lakukan, namun sepertinya pria itu masih terlihat percaya diri. Tampaknya di matanya, dewa asli alam leluhur juga tidak terlalu kuat di matanya. Hanya saja sebelum Xiaoyan menerobos, dia masih seperti ikan di talenan, yang siap dipotong kapan saja. Segera pria itu mengangkat jarinya lagi, kemudian beberapa berkas cahaya terbang menuju Xiaoyan, itu menembus tubuhnya dalam sekejap, yang menyebabkan daging dan darahnya meledak. Dan daging dan darah berceceran di mana-mana, sehingga mengubah tanah yang berwarna putih menjadi merah darah. Siapa Anda? Mengapa Anda melakukan ini pada saya? Xiaoyan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seperti guntur yang menyambar dari langit. Namun meskipun tubuhnya dipenuhi dengan luka saat ini, tetapi itu tidak hanya membuat Xiaoyan bergeming, sebaliknya justru membuatnya semakin gila. Segera kekuatan yang mengalir ke tubuh Xiaoyan saat ini membentuk kekuatan daging dan darah yang tak ada habisnya, sehingga Xiaoyan dapat pulih dengan cepat dari cedera seriusnya. Namun Xiaoyan masih meraung kesakitan dan marah, menyeret paksa lengan dan pahanya yang patah. Seiring berjalannya waktu, aura Xiaoyan juga tiba-tiba meningkat pesat, sehingga telapak tangan hitam itu mencengkeram erat tubuh Xiaoyan, juga mengendur sedikit demi sedikit. Tuar! Di bawah ledakan energi dan darah Xiaoyan, lengan kiri Xiaoyan tiba-tiba terlepas. Tulang-tulang yang patah sepertinya dapat disatukan kembali dalam sekejap. Bahkan saat Xiaoyan merentangkan tangan kirinya, dia mampu merobek tangan hitam di sekitarnya. Untuk menerobos alam leluhur dewa asli, Anda perlu memahami dengan jelas kekuatan yang tersembunyi di dalam darah Anda. Jadi Anda harus menemukan kekuatan itu, sehingga itu akan membawa percikan api yang akan memicu kebakaran padang rumput ini. Dan benar-benar akan membuat Anda bersemangat. Tepat ketika Xiaoyan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan maniak yang luar biasa, suara Ji Huaishen tiba-tiba terdengar di telinganya. Dan untuk Xiaoyan sekarang, kata-kata ini tidak diragukan lagi. Ini seperti mercusuar yang menerangi kapal-kapal yang menghilang di laut. Untuk membiarkan Xiaoyan mengerti apa yang perlu dia lakukan sekarang, untuk mencari cara menerobos alam leluhur dewa asli. Kekuatan yang terkandung dalam darah Anda adalah kekuatan milik saya, kata Jin Huaishen perlahan. Jelas alasan mengapa dewa asli bisa begitu kuat. Selain tubuhnya yang bertenaga ini, pasti ada sesuatu yang lebih unik darinya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya. Sekarang meskipun Ji Huaishen membimbing Xiaoyan, tapi kedengarannya sangat aneh. Namun dalam situasi saat ini, Xiaoyan tidak bisa tenang untuk memahaminya. Bahkan jika Xiaoyan mengetahui rahasia perkataan Jin Huaishen, Xiaoyan tidak akan bisa merasakannya untuk sementara waktu. Tapi bagaimanapun juga tubuh dewa asli diambil oleh Xiaoyan. Jadi seolah-olah dia ingin membiarkan Xiaoyan mengerti sekarang betapa sulitnya menerobos dewa asli alam leluhur.
Di masa lalu, saya bahkan tidak tahu tubuh dewa asli yang diambil memiliki kekuatan seperti apa di masa hidupnya. Pada saat itu, Yang Mulia dan Tuan Jahat maju secara bersamaan untuk membantu saya merebut tubuh itu. Tentu saja saya terlalu lemah saat itu. Jika bukan karena Tuan Jahat dan Yang Mulia mengambil tindakan, dengan kekuatan saya saat itu, tidak mungkin bagi saya untuk menahan kekuatan fisik yang begitu kuat. Tapi intuisi saya juga memberitahu saya bahwa tubuh dewa asli yang mampu menarik perhatian dua orang terkuat ini pasti tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, setiap dewa asli alam leluhur perlu membangkitkan kekuatannya sendiri. Jika itu masalahnya, saya harus tahu sekarang kekuatan seperti apa yang dimiliki avatar dari dewa asli ini. Betapa kuatnya keberadaannya di masa lalu, sehingga dia ditekan dengan disegel. Memikirkan tentang pertanyaan ini, Xiaoyan hanya ada dua orang yang mungkin bisa memberikan jawabannya. Yang pertama adalah Goyan dan yang lainnya adalah Yongdong. Namun kemungkinannya sangat kecil jika Xiaoyan bertanya kepada keduanya dan mendapatkan jawaban dari mereka. Jadi satu-satunya yang bisa memberinya jawaban akurat sekarang adalah jiwa Jin Huaishen yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan. Jin Huaishen, coba rasakan lagi dengan hati-hati. Apakah tubuh dewa asli saya? Apakah dia pernah menjadi orang terkuat di klan dewa asli Anda? Dan apakah Anda tidak mengenalinya? Xiaoyan berkata dengan serius. Tentu saja Xiaoyan juga tidak yakin apakah avatar dewa aslinya pernah sekuat dewa asli di alam leluhur. Adapun mengapa Xiaoyan mengatakan demikian, itu adalah intuisi dari Xiaoyan. Namun kebanyakan dari pertanyaan ini, Xiaoyan hanya ingin mencari harapan pada Jin Huaishen. Karena tentu saja Jin Huaishen tidak akan meragukan Xiaoyan. Bagaimanapun Jin Huaishen selalu mengira bahwa Xiaoyan adalah Tuan Jahat. Jadi bagaimana mungkin dia akan berpikir Tuan Jahat akan mengambil tubuh dewa asli biasa sebagai avatarnya? Darah ini tidak memiliki kekuatan khusus. Paling-paling itu hanya garis keturunan inti dari klan dewa asli saya. Tapi sepertinya kekuatan energi dan darahnya belum terbangun saat ini. Jawab Jin Huaishen perlahan. Coba pikirkan lagi, apakah ada salah satu leluhur yang hilang dari klan dewa asli atau ada orang kuat dengan tingkat kejeniusan yang menentang surga? Xiaoyan tidak menyerah. Jadi dia terus bertanya untuk membantu Jin Huaishen mengingat kenangannya yang sebagian telah terlupakan. Nenek moyang dan jenius yang hilang, sepertinya memang ada beberapa dari mereka, namun semua dipastikan sudah mati. Kata Jin Huaishen sambil mengingat lagi. Coba ceritakan pada saya tentang salah satu dari mereka yang paling membuat Anda terkesan. Xiaoyan bertanya. Yang paling membuat saya terkesan, ya, saya ingat salah satu dari mereka. Itu adalah hal yang paling disisakan bagi keluarga dewa asli saya. Dia adalah putra dari leluhur ke-13 Raja Dewa Asli klan kami. Setelah anak-anak klan kami lahir, dia juga akan melahirkan putranya sendiri selama ribuan tahun. Selama periode ini, ia akan berubah menjadi meteorit, akan hanyut ke dalam ketiadaan. Kemudian meteorit ini akan menarik dunia yang hancur dalam ruang hampa untuk dipegang teguh, dan banyak meteorit yang lewat akan terkena dampaknya. Saat terakumulasi dan tumbuh semakin besar, saat itulah dia akan berubah menjadi bintang. Umumnya dia akan lahir setelah 3.000 tahun. Adapun dewa asli yang baru lahir hanya perlu memiliki garis keturunan inti dan bisa langsung menjangkau dewa asli bintang 1 hingga bintang 2. Saya ingat, putra yang lahir dari leluhur ke-13 Raja Dewa Asli hamil selama hampir 10.000 tahun. Tetapi setelah kelahiran putra ini, saya pikir itu akan bertahan selama ribuan tahun. Bahkan akan menjadi jenius ketika dia lahir dan dia akan menjadi bintang yang mempesona. Tanpa diduga, putra ini bahkan tidak memiliki satu bintang. Tapi, Anda juga harus tahu bahwa klan Yuanshen selalu sangat realistis. Jadi putra leluhur generasi ke-13 ini ditinggalkan oleh klan dewa asli karena kekuatannya sangat rendah.
Karena tubuh fisiknya bahkan tidak dapat memenuhi standar minimum klan dewa asli, jadi mereka juga menyerah pada anak ini. Sampai akhirnya putra ini memilih untuk meninggalkan klan dewa asli. Ribuan tahun kemudian tiba-tiba terjadi kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara klan Johansen. Di dunia tanpa batas, klan Johansen tidak pernah bertemu musuh alami, dan saat itu putra ini datang untuk membalas dendam karena dia menjadi anak yang ditinggalkan. Saat itu anak ini sudah berada di dewa asli alam leluhur. Bahkan tubuh fisiknya dapat berkembang hingga 10.000 kaki. Dan ini hanya bisa dicapai oleh kejeniusan klan Johansen yang hampir jarang muncul di antara klan dewa asli. Tapi saat itu tubuh raksasa yang menjulang tinggi itu juga menyebabkan kerusuhan besar dengan sosok yang berada 10.000 kaki ini. Sosok para orang kuat dari klan Johansen yang berdiri di depannya hanya kurang dari 1/5 dari ukuran tubuh putra leluhur ke-13. Dan itu adalah tubuh dewa asli terbesar yang pernah saya lihat. Karena ukuran yang terlalu besar, saat dia mengulurkan telapak tangannya, semua bintang di kehampaan seperti mainan di telapak tangannya. Awalnya hal seperti itu hanya terdengar di klan Johansen. Hanya saja saya juga melihatnya dengan mata saya sendiri, dan orang-orang dari klan dewa asli menyebutnya dewa asli super raksasa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.